Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Nah, sekarang aku mau informasiin, kita mau belajar bareng nih mengenai beberapa hal terkait dengan khususnya untuk orang pribadi pengusaha, karena beberapa hari yang sebelumnya ini pemerintah telah mengeluarkan dengan peraturan yang terbaru yaitu PMK nomor 37 tahun 2025, di mana teman-teman yang berdagang atau berusaha di online, teman-teman pasti akan dilakukan pemotongan dengan sistem PPh 22. Oleh karena itu, saya coba untuk buatkan videonya secara komprehensif, jadi teman-teman, baik teman-teman yang dari orang pribadi pengusaha tertentu sampai dengan teman-teman yang masih menggunakan PPh UMKM sampai dengan juga yang ke arah pembukuan yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Ini juga adalah salah satu permintaan dari teman-teman juga. Nah, nggak ada salahnya kita bahas mulai dari pertama dulu, oke? Secara singkatnya aku ingin katakan bahwa kenapa sih pajak itu penting ya untuk teman-teman yang memang sudah paham mengenai perpajakan, jadi bisa langsung skip langsung ke videonya intinya. Tetapi aku pengen kasih tahu dulu kenapa pajak itu penting khususnya di setiap negara lah ya. Pajak itu merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sebuah negara, dan sebagai warga negara yang baik dan juga kita takut kena denda gitu ya. Memenuhi kewajiban perpajakan adalah bentuk kontribusi kita terhadap kemajuan negara ini. Bagi pengusaha khususnya orang pribadi, PPh adalah kewajiban utama yang harus dipenuhi secara teratur. Pemerintah melalui DJP telah merancang beragam skema perhitungan PPh untuk mengakomodir berbagai skala dan jenis usaha, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan mudah untuk diterapkan. Jadi, pemerintah juga mengetahui bahwa banyak sekali kendala-kendala dan juga kesetaraan pengetahuan atas akuntansi itu sendiri dan juga perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mencoba membuatkan beberapa skema kalau misalnya untuk orang yang mau lebih simpel tetapi bayarnya lebih besaran sedikit, nanti gunain skema A, atau teman-teman yang sudah biasa menggunakan sudah tahu tentang akuntansi secara penuh, pihak pemerintah khususnya DJP juga telah menyiapkan hal tersebut. Nah, memahami berbagai skema ini sangat penting. Tanpa pengetahuan yang memadai, seorang pengusaha mungkin nggak sengaja ya memilih metode penghitungan yang tidak efisien atau bahkan nggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya sebuah usaha kecil yang sebenarnya dapat memanfaatkan tarif PPh final yang jauh lebih sederhana, justru terjebak dalam kompleksitas pembukuan yang tidak perlu. Pemahaman yang mendalam mengenai opsi ini dapat membantu pengusaha mengoptimalkan kewajiban pajaknya, menghindari potensi denda atau sanksi di kemudian hari, dan pada akhirnya menghemat sumber daya yang dapat dialokasikan kembali untuk pengembangan bisnis. Pengetahuan ini bukan sekedar kepatuhan, melainkan sebuah investasi waktu yang akan memberikan keuntungan finansial dan ketenangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, aku menyarankan sekali teman-teman menyimaknya dari awal sampai akhir, sehingga jangan sampai ada salah misinterpretasi dari hal ini. Kemudian, dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat beberapa jalur atau skema yang dapat dipilih atau wajib diikuti oleh pengusaha orang pribadi dalam menghitung PPh itu sendiri. Jalur ini disesuaikan dengan besaran omset ya atau peredaran bruto dan karakteristik jenis usaha yang dijalankan. Pembahasan ini akan mencakup pengusaha yang dikategorikan sebagai orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha UMKM yang dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% yang sesuai diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022. Atau pengusaha yang diperbolehkan menggunakan metode pencatatan sederhana dengan NPPN-nya, sehingga pengusaha yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Nah, kemudian apa sih yang akan Anda dapatkan, yang teman-teman bakal dapatkan di video ini? Yang pertama, setelah menyimak pembahasan ini, pembaca diharapkan ataupun penonton diharapkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai kategori pengusaha orang pribadi dari perspektif perpajakan. Dasar hukum dan aturannya ini yang menjadi terpenting. Jadi kalau teman-teman menerapkan sesuatu, teman-teman harus selalu mempertanyakan dasar hukumnya apa. Kemudian metode penghitungan pajak penghasilan yang tentunya akan dibahas secara rinci, dilengkapi dengan contoh yang mudah diikuti. Kemudian kewajiban spesifik yang harus dipenuhi dalam setiap skema yang ada. Kemudian tips praktisnya untuk memastikan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Oke, ini dulu untuk kata pengantar sehingga kita akan nanti masuk langsung ke bagian pertamanya.
Oke teman-teman, sekarang ini adalah bagian pertama dari seri video yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai pajak penghasilan orang pribadi khususnya untuk para pengusaha. Oke, sekarang kita mulai mengenai perhitungan PPh untuk orang pribadi pengusaha tertentu. Teman-teman jangan sampai terintimidasi ya, karena posisinya banyak sekali istilah-istilah perpajakan ini, ada yang orang OPPT, ada yang juga PPh UMKM, ataupun yang nanti harus menggunakan norma dan sebagainya. Jadi kita simak satu persatu ya. Nanti aku akan jelaskan secara ringkasnya, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir tidak memahami hal ini semuanya. Oke. Ketentuan mengenai OPPT sebenarnya diatur dalam PR 32 PJ 2010. Lebih lanjut mengenai angsuran PPh pasal 25 bagi OPPT diatur dalam PMK nomor 215 tahun 2018 pasal 7. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang pribadi pengusaha tertentu? Orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan atau jasa. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa kategori ini tidak mencakup jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas, seperti profesi dokter, pengacara, ataupun akuntan. Sehingga ciri khas utama dari OPPT ini adalah kepemilikan satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang lokasinya berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Contoh konkretnya adalah seorang pedagang pengecer yang memiliki beberapa toko kelontong, butik, atau warung makan yang tersebar di lokasi yang berbeda dari kediamannya. Simpelnya gini, kalau teman-teman bekerja sebagai memiliki usaha, usahanya salah satunya yaitu misalnya jadi dokter atau jadi akuntan, maka teman-teman nggak termasuk di hal ini ya. Sehingga OPPT ini adalah khususnya untuk perdagangan eceran, di mana dia itu, ya pengusaha ini memiliki beberapa lokasi usahanya. Jadi seakan-akan memiliki cabang banyak gitu ya, atau satu atau lebih pokoknya berbeda dengan kediamannya. Nah, kapan seseorang ini dikatakan sebagai OPPT? Seseorang dikatakan sebagai OPPT apabila memenuhi kriteria yang telah disebutkan, yaitu menjalankan usaha perdagangan atau jasa, tetapi jasanya ini bukan jasa pekerjaan bebas ya. Jadi teman-teman seperti yang tadi sudah dikatakan pekerjaan bebas itu apa aja? Ya salah satunya yaitu dokter, pengacara, akuntan, konsultan pajak juga gitu ya. Dan memiliki tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggalnya. Kriteria ini tetap berlaku meskipun tempat usaha dan tempat tinggal wajib pajak berada dalam wilayah KPP yang sama. Lalu apa yang menjadi kewajiban perpajakan bagi OPPT ini? Kewajiban utama bagi OPPT adalah pendaftaran NPWP cabang. Setiap lokasi usaha yang berbeda wajib didaftarkan untuk memperoleh NPWP, dulunya NPWP ya. Kalau sekarang disebut dengan NITKU di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut. Nah, kalau dulu itu kan harus menggunakan yang namanya setiap cabang harus lapor sendiri. Nah, kalau sekarang bisa dilakukan dengan cara khususnya untuk menggunakan NIK aja, kemudian tarif PPh OPPT ini dikalikan dengan peredaran brutonya, nanti tinggal dibayarkan saja. Lalu berapa tarifnya? Dan kapan harus dibayar? Besarnya angsuran PPh pasal 25 itu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya ada 2 cabang atau 3 cabang, maka posisinya per setiap tempat kegiatan usaha teman-teman. Oke, kemudian apa yang menjadi, yang terpenting dari pembayaran ini, bahwa pembayaran ini sifatnya tidak final ya. Lebih arahnya ini adalah PPh pasal 25 yang akan digunakan sebagai kredit pajak di angsuran saja. Jadi fungsinya ini adalah sebagai angsuran PPh tahunan orang pribadi yang bersangkutan. Pembayaran angsuran ini memiliki sifat tidak final, artinya jumlah pajak yang telah dibayarkan setiap bulan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak saat wajib pajak menghitung pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak dalam SPT PPh orang pribadi. Tujuan utama dari pengenaan PPh pasal 25 ini adalah untuk menyederhanakan proses perhitungan bagi wajib pajak. Dengan skema ini, pengusaha tidak perlu mengumpulkan data omset, menghitung penghasilan neto, atau melakukan penghitungan pajak yang rumit setiap bulan. Cukup dengan membayar berdasarkan persentase omset bulanan kali 0,75 per masing-masing tempat kegiatan usaha, teman-teman. Lalu kalau OPPT itu kaitannya dengan skema PPh final gimana? Nah ini teman-teman harus pahami dulu ya di sini ya. Nah, ini merupakan aspek penting yang perlu dipahami.
apabila seorang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu telah memilih untuk menggunakan skema PPh final berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 yang merupakan pembaruan dari PP 23 tahun 2018, maka kewajiban pembayarannya ditiadakan. Jadi kalau teman-teman telah ditetapkan sebagai yang masuk ke skema PPh final UMKM, maka otomatis skema dari PPh OPPT ini tidak berlaku. Kenapa begitu? Kita lanjut ya. Kondisi ini menunjukkan dengan adanya pilihan yang saling meniadakan antara kewajiban PPh pasal 25 OPPT dan PPh final UMKM. PPh final 0,5% dan PPh pasal 25 OPPT 0,75% betul sama-sama dihitung berdasarkan omset. Namun PPh final bersifat final dan tidak dapat dikreditkan di akhir tahun. Sedangkan PPh pasal 25 bersifat tidak final, bisa saja di akhir tahun terjadi ada kurang bayar. Nah, intinya adalah oleh karena itu jika wajib pajak memilih untuk menggunakan skema PPh final, kewajibannya PPh pasal 25 OPPT ini menjadi tidak berlaku. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha kecil untuk memilih skema yang paling menguntungkan atau paling mudah dari segi administrasi. Meskipun PPh final memiliki batasan waktu penggunaan. Nah, gini teman-teman. Jadi nanti ketika tahun 2026, asumsinya teman-teman telah terdaftar sebelum 2018 untuk NPWP. Maka 2026 itu sudah tidak lagi berlaku. Tetapi kalau teman-teman punya beberapa cabang di beberapa lokasi, maka teman-teman masuk ke PPh, skema PPh orang pribadi pengusaha tertentu ini. Karena skema PPh finalnya sudah tidak berlaku. Nah, terus kemudian apa yang harus kita hati-hati sekali di sini. Jadi selain kita sudah masuk ke skema PPh final ini, kita juga harus juga memberitahukan kepada DJP terkait dengan NPPN, yaitu norma perhitungan penggunaan norma gitu ya. Jadi pemberitahuan penggunaan norma ini menjadi satu hal yang sangat krusial tetapi banyak dilupakan oleh para pengusaha khususnya untuk UMKM orang pribadi. Nah, kemudian aku contohkan juga di sini mengenai perhitungan PPh OPPT-nya. Contohnya gini, Bapak Budi adalah seorang pengusaha toko kelontong. Dia punya 2 tempat usaha yang berbeda. Ya, dia juga tidak memilih untuk menggunakan PPh final. Jadi dia menggunakan tarif umum gitu ya. Kemudian dia memiliki status telah menikah dengan satu tanggungan. Jika dimisalkan Januari itu di toko yang pertama yaitu di Sidoarjo memiliki 150 juta dan di toko kedua yaitu toko Gresik yaitu sebesar 100 juta, maka perhitungannya seperti ini teman-teman. Jadi 0,75 kali 150 juta, nilainya 1,125, terus kemudian PPh pasal 25 untuk toko kedua yaitu 0,75% kali 100 juta sehingga 750.000 sehingga totalnya yang dibayarkan itu 1.875.000. Nah, untuk memudahkan kita anggap aja sama sepanjang tahun gitu ya. Nah, ketika kita tahu sama sepanjang tahun berarti 250 juta kali 12 bulan sehingga totalnya adalah 3 miliar. Lalu dari 3 miliar itu seakan-akan yang sudah dibayar tentu yaitu 1.875.000 kali 12 yaitu 22.500.000. Nah, asumsinya Bapak Budi itu sudah memberitahukan penggunaan norma nih, norma penghitungan penghasilan neto. Karena omset di bawah 4,8 miliar. Tapi kalau teman-teman punya omset di atas 4,8 miliar, teman-teman nggak boleh lagi ya menggunakan NPPN, tetapi lebih arahnya menggunakan pembukuan. Nah, khusus untuk pembukuan aku juga sudah sertakan di bagian lainnya. Nah, asumsi nih ya, persentase NPPN-nya adalah 15% deh. Ya, sehingga dari 3 miliar itu dikalikanlah 15%, sehingga nilainya dapat 450 juta. Karena dia orang pribadi, kita kurangkan dulu dengan PTKP. Tadi kita udah tahu bahwa PTKP-nya K1, sehingga kalau kita K1, ya sudah kita asumsinya sudah dapat nih angkanya 63 juta. Kawin dengan tunjangan 1, ya tunjangan tanggungannya 1, sehingga 63 juta. Ketika kita sudah tahu, maka kita dapatlah penghasilan kena pajaknya yaitu 450 juta dikurangkan dengan 63 juta sehingga hasilnya adalah 387 juta. Yang dihitung dengan tarif progresif ini, pasal 17 ini yaitu dari 387 jutanya. Sehingga ketika kita tahu itu, kita tinggal kalikan dengan tarifnya, maka secara otomatis didapatkanlah
Total yang harus dibayar itu 65.750.000. Tetapi kan ingat, kita sudah ada pembayaran OPPT ini sebanyak 1.875.000 dikali 12, yaitu dengan nilai 22.500.000. Sehingga yang harus dibayar berapa? 43.250.000. Dapat dari mana? Ya udah, kurangin aja 65.750.000 dikurangin dengan 22.500.000 rupiah. Teman-teman juga aku sudah sertakan lapisan-lapisannya, jadi teman-teman bisa langsung lihat di sini. Jadi semuanya ada. Ini semua ada di tulisan aku mengenai di pphppn.blogspot.com ya teman-teman. Kemudian juga aku sertakan juga tabel mengenai PTKP ya tahun 2024 ya sampai 2025 juga belum berubah ya. Nah, teman-teman bisa lihat semua ada di sini. Kemudian apalagi kita lihat lagi bahwa di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika teman-teman memilih untuk menggunakan tarif umum dan tidak di luar daripada PPh final UMKM, maka teman-teman sesegera mungkin 3 bulan dari awal tahun, biasanya di akhir Maret, 31 Maret, itu adalah masa akhir ya yang paling terlambat memberitahukan penggunaan norma ini, yaitu norma perhitungan penghasilan neto. Nah, ketika teman-teman tidak memberitahukan penggunaan norma, maka secara otomatis tidak memberitahukan NPPN ini ke DJP, maka otomatis teman-teman dianggapnya melakukan pembukuan. Nah, disinilah yang akan terjadi kekacauan yang luar biasa ketika teman-teman tidak menyampaikan NPPN ini. Nah, satu hal lagi, orang pribadi pengusaha tertentu itu tidak berlaku untuk pekerjaan bebas. Nah, hal ini juga sama ya dengan PPh UMKM. PPh UMKM khusus untuk akuntan dan sebagainya itu juga tidak berlaku. Oleh karena itu memiliki kesamaan. Nah, kalau kita sudah di luar daripada yang diwajibkan, yang kita hak kita untuk menggunakan UMKM, maka mau nggak mau kita akhirnya masuk ke tarif umum. Oke teman-teman, itu bagian pertama yaitu pembahasan mengenai OPPT. Berikutnya kita akan bahas mengenai PPh final yang orang pribadi pengusaha yang akan dikenakan PPh final secara UMKM sesuai PP nomor 55 tahun 2022. Bagaimana dengan pembukuannya, bagaimana dengan pencatatannya, apa kewajibannya, kita akan lihat di bagian kedua.